بمقدمي بمقدم العيد بمقدم بهجة العيد Makanya yang harus paling semangat merayakan Maulidan, yang harus paling semangat mengadakan Rajaban, harusnya perempuan, harusnya ibu-ibu. Apa sebab? Yang mengangkat derajat kaum wanita adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengangkat derajat kaum wanita bukan R.A. Kartini, bukan Dwi Sartika, tapi yang mengangkat derajat kaum wanita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya perempuan hanya pemuas nafsu belaka. Pagaweana tilu, muntu dapur, muntu sumur, muntu kasur. Bahkan dulu sebelum datang Rasulullah, sebelum datang Islam, Sayyidina Umar pernah membunuh anaknya yang perempuan hidup-hidup. Bahkan baheula mah aya nu ngaranna nikah sipah. Tahu nikah sipah tahu? Nu ngaranna nikah sipah teh ieu bikangna hiji, lalakina 10. Bikangna hiji, lalakina 10. Eta ngaranna nikah sipah. Dulu sebelum datangnya Rasulullah Muhammad, nikah sipah diadakan oleh adat bangsa Arab. Jadi adatna kieu ya, nikah sipah. Si awewe di ruangan, lalakina na pintu 10-an ngabeber ka itu. Asup hiji keluar deui, asup hiji keluar deui. Asli mah. Nanti setelah 69 bulan si cewek itu, si wanita itu ngumpulin ke suami-suaminya. Udah melendung kayaknya. Kata si cewek itu, wahai suami-suamiku, inilah hasil kerja sama kita. Si jendol ya keluar ya. Nah, namun si jendol eta mirip kasih A, eta anak si A. Lamun si jendol eta mirip kasih B, eta anak si. Apa hukumnya? Haram kata Rasulullah. Wa aqallallahu nikah wa harramas sifah. Allah menghalalkan nikah, mengharamkan sifat. Coba mun sifat diayakeun sampai kieu setuju teh? Awewe na hiji lalakina 10 setuju teh? Henteu nya, moal setuju kurang ge moal. Coba misalkeun be di logikakeun. Kita nyambel misalkeun. Ada leper. Leperna hiji, ulegna 10, pantes teu? Pantes teu? Henteu teu pantes moal. Soalna lamun leper hiji ulekan 10 moal bener. Nyambel moal bener moal. Eta perumpamaan lamun bikang hiji lalakina 10. Mun bagus mah kieu ya. Ulekna hiji, leperna opat. Setuju? Setuju? Aing bikang ieu hayang kumaha sih? Tadi setuju kieu ari teh setuju. Setuju teu? Makanya eta nikah sipah. Akhirnya datanglah Rasulullah mengangkat derajat kaum wanita. Kata Rasulullah, wahai kaumku, wanita itu tinggi derajatnya, 3 tingkat dibanding laki-laki. Ibu itu 3 tingkat derajatnya dibanding bapak. Makanya lamun nek mere duit ka bikang 300.000, mun ka lalaki 100.000 cocok. Kunaon tadi teh cocok ha? Lebak lempar atau cocok, lebak duit cocok mah. Emang cewek mata nulain dia mata duitan ceritanya. Coba cewek ya nanya duit ceritanya. Coba lelaki ya nanya kerong duit. Bikang mata duit, lelaki mata kerong. Makanya eta diangkat derajat
Makanya 3 tingkat perempuan, 1 tingkat laki-laki. 3 perempuan, 1, 3 ibu, 1. Makanya itu banyak kelebihan perempuan. Makanya menurut satu ilmuwan ngomong kayak gini, menurut penelitian di dalam kepala kita itu ada yang namanya corpus callosum yang berjumlah 3. Di sini ada, di depan ada, di kiri ada, di kanan ada. Namanya corpus callosum. Menurut penelitian, corpus callosum milik wanita itu lebih tebal daripada punya laki-laki. Mantakna wajar lamun awewe mah makhluk lemah. Tapi senajan makhluk lemah geh awewe mah bisa ngalakonan pagawean loba ku sorangan bae. Contohna leungeun katuhu ngagoreng lauk, leungeun kencang ngais anak, leungeun suku mah geus bari ngepel. Sungguh ngacaprak nyakanan salaki. Geus opat. Makanya dari pagi, misalkan nih saya lihat ibu saya nih ya, yang punya anak kecil. Dari pagi dari jam 6 sampai jam 9 itu kadang-kadang 7 pekerjaan udah selesai. Nyuci selesai, masak selesai, ya, ngepel selesai, nyapu selesai, mandian anak selesai. Kadang-kadang nganterkeun anak ke sekolahan selesai, kadang-kadang masak selesai. Geus 7 di jam 6 sampai jam 8, 7 pagawean. Ngan ari lalaki mah di jam 6 sampai jam 8 ngan ngopi doang. Eta non pagawean lalaki coba. Nah, ari eta anak pagawean sana. Makanya seperti itu. Makanya Basit ngomong pakai otak bicara namanya. Dosen ngomong pelajaran di kuliahan pakai otak bicara namanya. Guru menjelaskan pelajaran pakai otak bicara namanya. Kiai nyurah kitab, nakrir kitab pakai otak bicara namanya. Ternyata menurut penelitian otak bicara laki mah ngan kayak dikencak doang. Aya di doang ya otak bicara laki. Tapi otak bicara awewe mah aya di kenca, aya di hareup, aya di katuhu, wajar. Makanya menurut penelitian awewe mah sehari bisa ngaluarkeun 20.000 kata-kata. Lamun cek bahasa Jermana ngayayai. Jerman belah kira ngayayai. Makanya lamun lalaki balik di mana nanyakeun ka pamajikanna, "Neng sangu geus asak can?" Aya di mana? Cek lalakina, "Neng sangu geus asak can?" 5 kata. Jawabannya panjang. Boro-boro asak sambut cenah lalaki banget tinggal garas-garas. Kayak mati sok ngapel ali mah nyapa li mah geus mangkot naik deui misi kitu deueur. Nek naon jawaban sangu asak can mau kata otok sadar. Tapi wajar itulah watak perempuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang nanya, itu kenapa cewek diciptakan cerewet? Ada nggak hikmahnya? Ada. Kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Balikan deh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya tidak ada yang sia-sia. Di antaranya perempuan diciptakan cerewet. Non rahasiana, oh horenganan kita punya anak kecil kan. Kita punya bayi. Yang namanya bayi walaupun belum bisa bicara tapi dia udah bisa mendengar. Supaya bayi
cepat aktif saraf-saraf di kepalanya, ada saraf motorik, saraf sensorik, saraf bicara segala macam, supaya cepat aktif. Si orang, si bayi harus sering mendengar simulasi kata dari orang terdekat, yaitu ibu. Mentakna. Makanya kalau ibu-ibunya cerewet, anaknya mau jauh cerdas. Kalau ibunya cerewet, anaknya babari pintar, babari bisa ngomong. Makanya kalau kita cowok nimang anak babari pegel. Cowok mah kalau nimang anak babari pegel. Beda jeung awewe. Awewe mah nimang anak geunah jasa. Geunah jasa awewe mah sigana nimang anak. Kalau cowok mah babari pegel, soalna otak bicarana kan hiji. Lamun awewe mah sigana otak bicarana tilok pegel-pegel nimang anakna. Kadang-kadang nimang anak pakai kata-kata nu manehna ge teu nyaho eta artina naon. Si awewe. Makanya dari situ perempuan lebih baik atau lebih mulia derajatnya dibanding laki-laki. 3 kata Rasul. Kata Rasulullah 3 derajat. 3 derajat ini dilihat dari apanya? Yang pertama saat hamil. Ya, saat hamil. Derajat kedua saat melahirkan. Derajat ketiga saat menyusui. Di mana derajat yang 3 ini tidak dimiliki oleh laki-laki. Coba perempuan pertama hamil 9 bulan. Makanya kata ilmu fikih, hamil itu paling cepat 6 bulan. Kalau misalkan 6 bulan usia hamil sudah merojol, wajar. Paling cepat menurut ilmu fikih. Biasanya golibnya hamil itu 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Biasalah. Paling lama 4 tahun. Makanya Imam Syafi'i mah 4 tahun karena keluar. Pernah ditanya oleh ibunya dalam satu riwayat, "Wahai anakku, kenapa sih engkau susah banget mau keluar?" katanya. "Udah 4 tahun belum keluar aja." Dijawab oleh Imam Syafi'i di dalam perutnya, "Ibu, saya tidak akan keluar dari perut ibu sebelum saya menghafalkan Al-Quran." 4 tahun. Makanya hamil paling lama 4 tahun. Makanya lamun aya nu 1 tahun can keluar, waka dibawa ke rumah sakit, waka. Lamun misalkan 2 tahun baik can keluar, tenang, waka dibawa ke rumah sakit. Lamun misalkan 3 tahun keneh baik can keluar, tenang waka. Tapi lamun geus 4 tahun can keluar baik, mangga bawa ke rumah sakit, dibedah, bisik jerona bongkong doang. Belah. Makanya 4 tahun. Setelah itu melahirkan taruhannya nyawa taruhannya. Saya pernah nanya ke ibu saya, "Bu, ibu, non kaset anak nage usil baik sekali." Kata ibu saya, "Non kaset." Kata saya, "Ibu, pas ngelahirin basit sakit enggak?" Kata ibu saya, "Molotot langsung." Meureun bae nyeri, geus cendol hulu dia. Nyeri. Sakit. Makanya dari situ derajat kaum wanita yang tidak dimiliki oleh suami. 2. Yang ketiganya, derajat ketiganya ketika menyusui. Menyusui juga sama.